Bupati resmikan ruang baru kantor Disdik Inhil. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Andes Haji Muhammad Wardan MP, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK yang juga selaku Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir, Hajah Zulaikah Wardan, menyambangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir guna meresmikan beberapa ruangan baru pada Rabu 11 Januari 2023. Ruangan baru tersebut adalah ruangan bagi bidang PAUD, SD, GTK, dan SMP guna meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan pada bidang pendidikan. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Haji Muhammad Irwan MM, MSI mengatakan bahwa pembangunan ruangan ini baru dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan pemotongan pita oleh Bupati Indragiri Hilir menandakan resminya beberapa ruang tersebut. Dalam arahannya, beliau juga mengucapkan selamat kepada seluruh unsur dinas pendidikan dengan adanya ruangan baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqada wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi badhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beserta sekretaris, para kepala-kepala bidang, kasub bidang, dan seluruh staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hilir. Yang saya hormati Saudara Ketua PGRI Kabupaten Indragiri Hilir, yang saya hormati dan yang saya cintai. Nah, ini lain kalau sesatnya Bunda PAUD. Kalau yang dicintai hanya satu itu ya. Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Asuh Stunting, ini banyak bunda-bundanya nih. Ibu Hajah Zulaikah. Kemudian yang saya hormati saudara para koordinator wilayah, Korwil, Korwas, para pengawas, dan yang berbahagia tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, yang alhamdulillah hari ini menerima tadi kunci dan segala macamnya dari program kegiatan yang kita laksanakan
untuk tahun 2022. Kemudian rekan-rekan dari media, panitia pelaksana, mungkin kalau ada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya. Mari bersama-sama kita sampaikan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore atau siang menjelang sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini bersilaturahim dalam rangka melaksanakan kegiatan peresmian rehabilitasi ataupun pembangunan baru tambahan gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Dayak beserta penyerahan beberapa unit. Tadi ada laptop, ada beberapa jenis pembangunan mulai rehabilitasi ruangan kelas, rehabilitasi ruangan kepala sekolah, ruangan guru, toilet dan lain sebagainya yang sangat banyak sekali. Kemudian tentunya salawat dan salam dan lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, pertama sekali tentunya mengawali tahun baru 2023 masih dalam suasana 10 hari pertama bulan Januari 2023. Saya mengucapkan selamat kita memasuki tahun baru 2023, melaksanakan kegiatan anggaran tahun 2023. Tentunya harapan saya dengan satu semangat yang baru, semangat untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan aktivitas, meningkatkan kinerja kita dalam rangka melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tanggal 2 Januari ya, setelah beberapa hari yang lalu saya melaksanakan rapat awal kegiatan tahun anggaran 2023 itu dengan mengundang semua pimpinan OPD sampai ke kecamatan, di mana pada saat itu saya sudah menyerahkan yang namanya daftar isian program anggaran ya, DIPA. Kemudian dalam bentuk, mudah-mudahan sudah ada juga dalam bentuk RKA-nya ya, rencana kegiatan anggaran sudah terinci. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja. Nah, ini memang kita lakukan setiap awal tahun, dan saya juga pada saat itu memberikan berbagai penghargaan terhadap kinerja, capaian, prestasi. Tadi juga disampaikan, alhamdulillah Dinas Pendidikan Kabupaten Dayak termasuk dinas yang menerima penghargaan dari Bupati Dayak. Tepuk tangan ya. Saya tentunya menyampaikan ucapan selamat. Tentunya apa yang sudah dicapai, apa yang sudah berhasil dilaksanakan dengan baik, itu harus dipertahankan, dan harapan saya tentunya untuk kedepannya untuk dapat lebih ditingkatkan lagi. Karena ya, dari hasil evaluasi yang kita laksanakan memang ada terjadilah perbaikan lah, kenaikan dibandingkan tahun yang lalu, tapi masih ya, saya melihat masih ada beberapa item kegiatan yang memerlukan perhatian serius. Kenapa? Dan kalau kita lihat masih ada bobotnya di bawah 50%, padahal kita sudah mengakhiri tahun anggaran 2022. Maka untuk itu
Di awal memasuki kegiatan tahun 2023 ini saya memang sudah memberikan stres, memberikan penekanan, memberikan penandatanganan kontrak kerja. Saya mengharapkan tentunya pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 ini harus lebih baik, harus lebih terarah, harus lebih terprogram secara baik. Contoh untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan lelang, memerlukan tender, saya sudah sampaikan di awal-awal sekarang ini supaya saya mengharapkan Januari Februari sudah selesai lelang tender semua, sehingga nanti Maret sudah bisa melaksanakan pekerjaan, sehingga nanti Mei, Juni, Juli, Agustus itu sudah selesai, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif dan apa, saya mengharapkan itu dipersiapkan lebih awal. Kenapa? Karena tahun 2023 ini merupakan tahun akhir dari kepemimpinan saya bersama-sama dengan Wakil Bupati. Maka untuk itu, melalui inspektorat saya sudah sampaikan, saya menginginkan akhir tahun anggaran 2023 semua temuan-temuan, baik temuan yang melalui pemeriksaan dan pengawasan internal melalui inspektorat maupun oleh BPK, BPKP ataupun KPK sendiri, saya mengharapkan agar ini diselesaikan secara tuntas. Saya sudah memprogramkan akhir tahun anggaran, berakhirnya masa priorisasi kepemimpinan saya mengharapkan zero temuan. Artinya semua temuan sudah ditindaklanjuti, maka harus disisir dari sekarang. Nah, sekarang sudah diformat oleh inspektorat melalui sistem. Kalau sudah terformat secara sistem kan kita mudah untuk melihatnya, untuk menyisir. Kenapa? Karena masih ada temuan-temuan yang sebelum kepemimpinan saya 2010, 2011 sampai 2009 pun masih ada yang belum ditindaklanjuti. Nah, ini harus dilakukan. Saya tidak mau setelah tidak lagi mengabdi, tidak lagi menduduki jabatan selaku pimpinan daerah, ada masalah yang muncul dan ini menimbulkan akibat dan permasalahan. Tentu ini tidak kita inginkan. Nah, maka untuk itu saya ingin menyampaikan kepada masing-masing OPD, terutama sekali OPD seperti dinas pendidikan ini anggarannya besar, lebih dari 600 miliar ya. Nah, 610 miliar itu bukan angka yang kecil ya. 600. Jadi ini harus dikelola. Inilah kepedulian, perhatian yang amat sangat tinggi. Baik itu anggaran melalui APBD. APBD kita sudah dengar 20% minimal dari anggaran APBD itu harus teralokasikan, dan itu undang-undang yang mengatur. Sudah kita laksanakan itu, dan saya yang betul-betul bantu jangan sampai untuk pendidikan ini kurang dari 20%. Itu kalau kurang itu kita menyalahi, melanggar undang-undang. Ini tetap oleh undang-undang. Nah, malahan ada tambahan kemudiannya untuk melalui kegiatan-kegiatan APBD. Nah, maka untuk itu anggaran yang besar yang sudah teranggarkan ini dengan satu harapan tentunya ini bisa dikelola secara baik, terutama sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang menyentuh untuk kepentingan para guru kita. Mungkin guru-guru daerah-daerah terpencil, daerah-daerah jauh, kita tidak tahu bagaimana pengabdian, kesungguhan dari guru kita melaksanakan tugas pengabdiannya. Ketika mereka punya hak untuk mendapatkannya, mungkin ada bantuan, saya mengharapkan itu harus sampai dengan jumlah yang utuh. Jangan ada pemotongan untuk kepentingan hal seperti itu. Kalau ada terjadi, kalau dengar saya akan proses gitu. Tolong ini menjadi perhatian semua. Tolong Pak Kepala Dinas ya, saya tidak mau mendengarkan adanya
pengelolaan anggaran-anggaran yang itu untuk kepentingan guru-guru kita terpotong. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Coba ya, inilah sebagai wujud ucapan terima kasih kita gitu, yang telah dianggarkan melalui APBN, yang telah dianggarkan melalui APBD untuk kepentingan pendidikan. Bagaimana kita menginginkan para guru-guru kita nunjau di sana bisa melaksanakan tugas dengan nyaman. Kalau perlu buat satu sistem yang jelas gitu. Tidak usah kalau perlu kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sekarang sudah banyak yang kita buat melalui sudah sistem gitu ya, dari sistem. Tidak perlu lagi, saya setuju. Sebagaimana disampaikan tadi, dalam rangka memberikan pelayanan kita tidak perlu terlalu harus orangnya sampai, harus kita berhadapan dengan apa. Kita sudah bermain dengan sistem. Kalau sudah kita melaksanakan kegiatan dengan sistem, ini akan menghemat dari sisi ya tenaga, biaya dan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita di rumah saja, tapi kita sudah bisa berinteraksi administrasi dengan baik. Nah, ini saya mengharapkan kita dengan era teknologi yang semakin canggih ini, kita harus mengikuti yang seperti itu. Nah, ruangan alhamdulillah sudah cukup baik, ruangan sudah cukup bagus. Saya mengharapkan ini ya kita ikuti lagi dengan sarana prasarana fasilitas yang memang ini mendukung dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas kita semua. Saya yakin dan saya sudah dapat mengetahui bahwa kita sudah berupaya usaha. Buktinya ya, saya untuk memberikan penilaian. Ada tim pemerintah Kabupaten memberikan penilaian terhadap kinerja dari masing-masing OPD. Alhamdulillah, hari ini catatan untuk kinerja untuk Dinas Pendidikan kita kategorikan baik dan bagus gitu, ya. Maka jangan ada, saya harapkan jangan ada saya mendengar ya ada hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan terjadi di sini gitu. Nah, pertama saya sampaikan tadi untuk pelayanan pada guru-guru, gunakan dengan sistem sekarang. Kalau sudah dengan sistem, ini kan waktunya efektif. Sampai kata mereka kalau pembayaran, kalau sudah tersistem kalau baik ya tidak perlu lagi. Sudah kalau untuk mengambil apa ini sudah pakai ATM, sudah semua untuk gaji-gaji itu sudah ada sudah. Nah, sudah dan sudah rekening kalau itu saya mengharapkan ya. Jadi ini yang saya harapkan betul untuk dapat terlaksana baik. Inilah mungkin ya wujud pelayanan kita, pengabdian kita. Termasuk tadi apa yang sudah Bapak dan Ibu terima, baik dalam bentuk bantuan fisik, kemudian juga tadi masuk aliran listrik. Artinya apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka memperlancar untuk kegiatan proses belajar mengajar ini dapat terlaksana dengan baik, itu tentunya akan kita penuhi, dan tentunya juga pemerintah Kabupaten Hilir tentunya senantiasa berupaya secara maksimal tentunya melalui Dinas Pendidikan kita mencari terobosan anggaran dengan melalui komunikasi dan koordinasi secara baik ke pusat maupun ke provinsi. Kalau untuk APBD Kabupaten sudahlah itu memang tinggal kita merumuskan, tapi bagaimana kita bisa mencari. Saya pada saat kemarin awal juga sudah menyampaikan, silakan masing-masing pimpinan OPD untuk ya, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan segala pimpinan kita yang teratas sampai ke kementerian, lembaga yang dimana sumber dananya banyak. Silakan berkomunikasi koordinasi. Kenapa? Karena saya memang setiap hari itu ada saja menandatangani SPBD bagi pimpinan OPD berangkat ke Jakarta, berangkat kemana ya. Tujuannya apa? Konsultasi, komunikasi. Tapi harapan saya ya konsultasinya memang betul-betul berkonsultasi untuk bagaimana untuk peningkatan ya kalau juga pendidikan di bidang pendidikan.
sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan kemarin saya minta pulangnya itu harus presentasi supaya saya tahu menandatangannya surat perintah, pulangnya apa hasilnya, oleh-oleh yang akan dibawa. Nah, seperti itu. Nah, secara kerja nanti di dinas seperti itu juga. Ada kepala bidang mau berangkat, ada apa berangkat, ini jelas perginya itu jelas, tujuannya jelas. Nah, sehingga, nah begitu juga mungkin harapan saya kepada perwas, para pengawas ya. Nah, ini juga saya tahu betul ini. Pertama, kesempatan untuk diklat, ya, kesempatan untuk menambah wawasan bagi para pengawas ini harus menjadi perhatian utama. Karena saya pengalaman betul. Ketika kepala sekolah setiap saat diberikan apa? Dipanggil untuk mengikuti diklat kemana pengawasnya tidak mendapat kesempatan. Tentunya nanti timbul minderkah ini saya mau menjelaskan kepada kepala sekolah, tapi pembekalan kepada pengawasnya belum gitu. Nah ini saya mengharapkan supaya agar pengawas itu memang betul-betul apa? Saya mengharapkan karena lembaga pengawas itu adalah memang betul-betul batu loncatan untuk mana dia menjadi kepala dinas gitu, menjadi kepala bidang itu jenjangnya harus seperti itu. Kepala sekolah berprestasi bersama jadi pengawas nanti jenjangnya bisa jadi kepala dinas atau seperti itu. Nah, maka untuk itu pengawas saya mengharapkan perannya ke depan ini betul-betul bisa maksimal. Nah ini harapan saya. Maka untuk itu sedang ada peluang, cari peluang itu harus kita carikan gitu. Ya, pengalaman saya di provinsi, saya pernah juga menjadi kepala dinas pendidikan di Provinsi Riau. Jadi banyak program yang di kementerian itu yang bisa kita ikuti. Hanya saja kita tidak melakukan komunikasi, koordinasi. Sebenarnya bisa banyak yang bisa kita ikuti. Pertama, secara pendidikan ada beberapa pengawas. Nah, begitu juga untuk Cornwell ini memang dari sisi strukturnya kan memang belum ada yang apa. Saya mengharapkan kemarin melalui bagian ortak saya minta gitu supaya ini ya jelas mungkin dari sisi keseluruhan dan segala macamnya harus kita perjuangkan gitu ya. Nah, jadi pengabdiannya yang sudah cukup baik gitu, sudah melaksanakan tugas secara baik, terbantu gitu dinas dalam rangka memberikan pengawasan, memberikan pelayanan kepada ya, baik pendidik maupun tenaga pendidik dan kependidikan dan pengawasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang diterima hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong ya memberikan semangat bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi ada di sini dari saya lihat ya di TK ada berbagai ruangan, ada sarana sana, kemudian juga penyambung listrik dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang diprogramkan ini dapat ya memberikan dorongan untuk kita lebih giat, untuk lebih aktif lagi, kemudian lebih serius, kemudian lebih sukses dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya senang sekali hari ini dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Dan insya Allah hanya tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Saya akan mengakhiri pengabdian per 22 November tahun 2023 akan berakhir. Jadi melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Dagen yang sudah memberi support ya terhadap program-program tentunya yang sudah kita susun, dan alhamdulillah ini dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan tentunya mudah-mudahan saya juga sebagaimana dikatakan tadi insya Allah akan melanjutkan pengabdian melalui ya pada tidak lagi pada jenjang struktural mungkin dalam legislatif. Jadi mudah-mudahan mengharapkan doa
dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ini dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dalam rangka pengabdian membangun negeri kita ini yang lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datangnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas salah dan janggal, dan izinkan saya mengakhiri sambutan saya ini dengan doa pantun. Jika Tuhan memancing ikan tuna, janganlah lupa membawa umpan. Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga berguna bagi dunia pendidikan. Sesuai anak, tapi tepuk tangannya kurang. Tambahlah satu lagi, ya. Mudah-mudahan tepuk tangannya lebih meriah. Ribuan batang talas keladi, tumbuh subur di tepi rawa. Teruslah ikhlas dalam mengabdi. Jadikan generasi cerdas dan takwa.